digerogoti penyakit kanker serviks, Julia Perez makin getol menebar inspirasi. Jupe seolah ingin menunjukkan bahwa penderita kanker bukan berarti tak punya harapan. Setidaknya Jupe tetap semangat mengejar gelar sarjana strata 2 bidang hukum di sebuah universitas bergengsi di Jakarta Pusat. Apapun yang kamu inginkan, kalau kamunya memang mau, itu selalu kita akan cari jalan keluar. Tapi kalau kamu udah nggak mau, itu pasti ada alasan. Itu prinsip aku. Jadi ketika aku memang mau kuliah, pasti ada jalan. Ini kayak gini jalannya ada aja gitu. Kita bisa memanage semuanya. Apa yang tidak penting dalam hidup kita geser untuk sesuatu yang lebih penting buat kita. Saya udah nggak jalan-jalan lagi, nggak mall kemana-mana. Saya lebih memilih pendidikan. Ini yang akan menghasilkan saya uang nantinya. Ini yang akan bikin saya survive di pendidikan ini. Saya berdiri tegak sekarang ini memang nggak mau dikasihani. Kita para pejuang cancer nggak mau dikasihani. Kami cuma butuh support. Meraih gelar sarjana hukum di usia 35 tahun, Jupe tak mau menunda program S2. Artis yang beberapa kali tersandung kasus hukum dan sempat menjadi narapidana itu bercita-cita menjadi pengacara terkenal. Itu sebabnya kini Jupe membatasi jadwal manggung agar kuliahnya tidak kedodoran. Hari ini setiap Sabtu saya kuliah di Jayabaya, ambil S2 Magister Hukum. Konsentrasi di S2 saya ini dan pekerjaan pun saya kurangi. Sekarang cuma kerja seminggu 3 kali aja. Sisanya saya kuliah dan juga ya belajar karena sekarang udah mulai saya ngambil ya sebagai pengacara lah gitu. Lagi udah mau mulai ini saya mulai ngulik kanan ngulik kiri. Lantas seperti apa serunya mengikuti perkuliahan? Benarkah Jupe yang dikenal heboh dan pecicilan bisa menjadi mahasiswi yang duduk manis mendengarkan kuliah dosen? Hai, mau kuliah dulu. Ini hari baik, belajar dulu, asal otak, biar tambah cerdas. Yuk ikutin kegiatan Mamita Jupe Goes to Campus. Ini Pion, Leo, gitu, nanti semester. Itu artinya terus dasar. Ya. Jadi Tanda tangan. Biar apa sih Mamita kok semua tanda tangan nih? Biar dapet A. Ya semoga dengan datangnya pesohor ini semakin merangsang berpikir gitu loh ya. Jadi berpikir siapapun mau nambah ilmu itu sangat baik sekali. Pokoknya penyemangat jadi rame. Jadi rame. Kelasnya jadi hidup. Oke. Makanya itu loh, walaupun dia seorang artis tapi tetap menuntut ilmunya. Itu tuh. Namun dasar Jupe, di kampus pun insting bisnisnya berjalan. Di sela-sela kuliah, juragan kontrakan di Kelapa II Depok ini mempromosikan baju-baju yang dijualnya. Ini lagi istirahat, Kebetulan aku dagang kaos sama celana jeans untuk buat rumah harapan. Kita akan buat sekolah-sekolah yang mungkin yang ambruk, kita buat yang akan lebih baik lagi, kita donasikan. Anak-anak ini orang kaya semua nih. Teman-teman kampus saya ini semuanya, kuliah saya semua orang kaya semua. Jadi buat mereka 100 cuma 59 dari itu tuh biasa aja, nggak berasa. Yang ini hitam bestsellernya ini. Karena makin kesini orang tuh nggak suka yang heboh-heboh kan. Jadi ini simple. Ininya keren kan belakangnya gitu. Dan ini sekarang ini kalau diadu di bahan-bahan yang lain biasa segini tuh 600 ribuan sampai 1 juta. Tapi kalau di JP Denim itu cuma 159. Nah, sekarang udah selesai kuliah, waktunya pulang, istirahat. Makasih ya udah ngikutin kegiatan Mamita Jupe. Love you so much. Kuliah, syuting, manggung,
Itulah hari-hari yang menyita waktu Jupe selain terapi pengobatan kanker. Namun ada satu yang berubah pada hari-hari Jupe belakangan ini. Della Perez, sang adik, nyaris selalu mengawal kemana Jupe pergi. Kedekatan Jupe dan Della mengingatkan publik pada kedekatan almarhum Olga Syahputra dan Billy Syahputra. Beberapa saat menjelang jatuh sakit, Olga mula-mula menjadikan Billy sebagai sopir pribadi, lantas mengajak sang adik bergabung di acara yang dipandunya. Langkah Olga itu rupanya diikuti Jupe. Setidaknya Della kini eksis sebagai supir sang kakak. Lalu benarkah Della disetting sebagai the next Jupe yang kelak menggantikan posisi Jupe di industri hiburan? Merawatnya. Setiap hari aku selalu buat dia. Apapun itu kayak sekarang. Aku 24 jam sama dia. Nyetirin dia. Kemana-mana aku ikutin dia. Itu aja. Kalau aku ya, satu kata nih buat Jupe. Luar biasa. Harus seperti itu, karena apa? Hanya dengan berkegiatan, melakukan hal-hal yang positif, maka kita bisa melupakan rasa sakit kita. Vonis dokter boleh saja membayang-bayangi hidup Julia Perez. Namun penderitaan tak lantas menghentikan langkah Julia Perez untuk tetap menginspirasi orang lain dengan aksi-aksi nyatanya. Jupe tetap kuliah, syuting, dan manggung sebagaimana biasanya. Baginya inilah obat mujarab untuk menghibur dan mengurangi rasa sakit akibat penyakit yang dideritanya. Lantas berkah dalam waktu dekat, Jupe akan kembali terbang ke Singapura untuk berobat. Itu loh, walaupun dia seorang artis tapi tetap menuntut ilmunya. Itu tuh. Namun dasar Jupe, di kampus pun insting bisnisnya berjalan. Di sela-sela kuliah, juragan kontrakan di Kelapa II Depok ini mempromosikan baju-baju yang dijualnya. Ini lagi istirahat, Kebetulan aku dagang kaos sama celana jeans untuk buat Rumah Harapan. Kita akan buat sekolah-sekolah yang mungkin yang ambruk, kita buat yang akan lebih baik lagi, kita donasikan. Anak-anak ini orang kaya semua nih. Teman-teman kampus saya ini semuanya, kuliah saya semua orang kaya semua. Jadi buat mereka 100 cuma 59 itu tuh biasa aja, nggak berasa. Yang ini hitam. Ini hitam bestsellernya ini. Karena makin kesini orang tuh nggak suka yang heboh-heboh kan. Jadi ini simple, ya simple. Ininya keren kan belakangnya, gitu. Dan ini sekarang ini kalau diadu di bahan-bahan yang lain biasa segini tuh 600 ribuan sampai sejuta. Tapi digerogoti penyakit kanker serviks, Julia Perez makin getol menebar inspirasi. Jupe seolah ingin menunjukkan bahwa penderita kanker bukan berarti tak punya harapan. Setidaknya Jupe tetap semangat mengejar gelar sarjana strata 2 bidang hukum di sebuah universitas bergengsi di Jakarta Pusat. Apapun yang kamu inginkan, kalau kamunya memang mau, itu selalu kita akan cari jalan keluar. Tapi kalau kamu udah nggak mau, itu pasti ada alasan. Itu prinsip aku. Jadi ketika aku memang mau kuliah, pasti ada jalan. Ini kayak gini jalannya ada aja gitu. Kita bisa memanage semuanya. Apa yang tidak penting dalam hidup kita geser untuk sesuatu yang lebih penting buat kita. Saya udah nggak jalan-jalan lagi, nggak mall kemana-mana. Saya lebih memilih pendidikan. Ini yang akan menghasilkan saya uang nantinya. Ini yang akan bikin saya survive di pendidikan ini. Saya berdiri tegak sekarang ini memang nggak mau dikasihani. Kita para pejuang cancer nggak mau dikasihani. Kami cuma butuh support. Meraih gelar sarjana hukum di usia 35 tahun, Jupe tak mau menunda program S2. Artis yang beberapa kalau di JPDNIM itu cuma 159. Nah, sekarang udah selesai kuliah, waktunya pulang, istirahat. Makasih ya udah ngikutin kegiatan Mamita Jupe. Love you so much. Kuliah, syuting, manggung. Itulah hari-hari yang menyita waktu Jupe selain terapi pengobatan kanker. Namun ada satu yang berubah pada hari-hari Jupe belakangan ini. Della Perez, sang adik, nyaris selalu mengawal kemana Jupe pergi. Kedekatan Jupe dan Della mengingatkan publik pada kedekatan almarhum Olga Syahputra dan Billy Syahputra. Beberapa saat menjelang jatuh sakit, Olga mula-mula menjadikan Billy sebagai sopir pribadi, lantas mengajak sang adik bergabung di acara yang dipandunya. Langkah Olga itu rupanya diikuti Jupe. Setidaknya Della kini eksis sebagai supir sang kakak. Lalu benarkah Della disetting sebagai the next Jupe yang kelak menggantikan posisi Jupe di industri hiburan?
Merawatnya. Tiap hari aku selalu... Ini Pion, Leo, gitu. Nanti semester. Itu artinya terus dasar. Ya. Jadi Tanda tangan. Biar apa sih minta kok semua tanda tangan biar dapat A. Ya semoga dengan datangnya pesohor ini semakin merangsang berpikir gitu loh ya. Jadi berpikir siapapun mau nambah ilmu itu sangat baik sekali. Pokoknya penyemangat jadi rame. Jadi rame. Kelasnya jadi hidup. Oke. Kali tersandung kasus hukum dan sempat menjadi narapidana itu bercita-cita menjadi pengacara terkenal. Itu sebabnya kini Jupe membatasi jadwal manggung agar kuliahnya tidak kedodoran. Hari ini setiap Sabtu saya kuliah di Jayabaya, ambil S2 Magister Hukum. Konsentrasi di S2 saya ini dan pekerjaan pun saya kurangi. Sekarang cuma kerja seminggu 3 kali aja. Sisanya saya kuliah dan juga ya belajar karena sekarang udah mulai saya ngambil ya sebagai pengacara lah gitu. Lagi udah mau mulai ini saya mulai ngulik kanan ngulik kiri. Lantas seperti apa serunya mengikuti perkuliahan? Benarkah Jupe yang dikenal heboh dan pecicilan bisa menjadi mahasiswi yang duduk manis mendengarkan kuliah dosen? Hai, mau kuliah dulu. Ini hari baik, belajar dulu, asal otak, biar tambah cerdas. Yuk ikutin kegiatan Mamita Jupe Goes to Campus.